Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Fitriani dengan NIM 1201325200 kelas 5G, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Amril MMA dan Ibu Yuni Fitri SPDI MPD. Konsep dasar pengawasan pendidikan. Belum ada definisi yang memuaskan. Definisi ini bersifat umum. Berikut beberapa definisi mengenai pengawasan pendidikan. Pertama, cara untuk mengetahui bagaimana pekerjaan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan. Kedua, penilaian untuk mengetahui keadaan sebenarnya, apakah tupoksi organisasi dilaksanakan dengan semestinya. Yang ketiga, proses pengamatan atau penilaian terhadap lembaga pendidikan supaya seluruh kegiatan yang dilakukannya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan pengawasan adalah kontrol atau kendali kinerja berupa pengamatan, penilaian, dan evaluasi untuk menjaga agar seluruhnya tetap dalam aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai hasil tujuan. Pengawasan pendidikan melakukan dua kegiatan. Yang pertama inspeksi dan yang kedua supervisi. Inspeksi, pengawas akan mencari kesalahan atau tupoksi yang belum dilaksanakan kepala sekolah, guru, dan tenaga teknis. Sedangkan supervisi, pengawas akan mengembangkan potensi kepala sekolah, guru, juga tenaga teknis untuk meningkatkan kinerjanya. Intinya, inspeksi melakukan kontrol atau mencari kesalahan dan supervisi melakukan pengembangan potensi atau motivasi. Maka pengawas tidak hanya mencari kesalahan, pengawas juga melakukan motivasi. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, instruksional akademik, yaitu mengawasi pekerjaan guru di kelas. Yang kedua, manajerial, yaitu bagaimana kepala sekolah melakukan kepemimpinannya. Yang ketiga, administratif, yaitu bagaimana tenaga-tenaga teknis melakukan tugas pokoknya. Fungsi pengawasan menurut Gregorio tahun 1966 ada 5 fungsi utama, yaitu inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan, dan penilaian. Kita mulai dari inspeksi. Inspeksi adalah peran dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah serta lembaga terkait. Yang kedua, penelitian, yaitu mencari jalan keluar dari permasalahan yang berbuat dan sedang dihadapi serta dilakukan sesuai prosedur ilmiah. Yang ketiga, pelatihan, merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ciri pelatihan ini dia perkenalkan kepada guru, tenaga teknis seperti kepala sekolah, cara-cara yang baru yang lebih sesuai dengan melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Pelatihan ini dapat berupa workshop, seminar, observasi, atau mendatangkan supervisor. Yang keempat, bimbingan adalah usaha untuk mendorong guru secara perorangan atau kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas. Yang kelima, penilaian, yaitu mengukur tingkat kemajuan ini, bukan serta mengukur seberapa besar hasil yang telah dicapai. Konsep etika profesi. Pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan pekerjaan profesional yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan kompetensi khusus. Karena pengawasan atau supervisi merupakan sebuah profesi, maka setiap profesi memiliki etika profesi atau kode etik. Ciri-ciri etika profesi. Dengan mengambil dua posisi, etika dan profesi, bisa dirumuskan dua garis besar ciri-ciri yang ada pada etika profesi, yaitu yang pertama, terdapat standar moral yang sangat tinggi. Setiap pekerja diharapkan bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.
Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap pekerja diharapkan bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Manfaat etika profesi. Melaksanakan etika profesi yang baik dan benar tentu bisa mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatkan tanggung jawab. Setiap orang yang bekerja secara profesional tentu akan memperhatikan dengan benar bagaimana caranya bekerja. Bila kita bekerja secara profesional, maka sudah seharusnya kita akan bekerja dengan memegang teguh etika yang menyangkut profesionalitas. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab kita, sehingga segala hal yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaan kita akan dinilai baik dan berkualitas. Yang kedua, menekankan prinsip profesionalitas. Dalam bekerja, tentu seseorang tenaga kerja memiliki pedoman. Setiap profesi di dalam suatu perusahaan juga sudah tentu berjalan sesuai dengan pedoman dan aturannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika yang dipegang oleh seseorang profesional sudah seharusnya selalu dihargai dan dilakukan serta semakin dikembangkan. Dengan demikian, maka prinsip profesionalitas dikatakan sudah dijalankan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, menciptakan ketertiban. Adanya kode etik profesi yang ada di sebuah perusahaan sudah seharusnya dipegang teguh dan dijalankan oleh para profesionalitas. Dengan menjalankan kode etik profesi ini, maka setiap tenaga kerja akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di suatu perusahaan karena pekerjaan dari masing-masing tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan tertib. Yang keempat, mencegah campur tangan dari pihak lain. Sebuah perusahaan memiliki sebaiknya mengangkat pegawai dan memberikan rincian tugas yang menjadi kewajibannya. Rincian tugas haruslah jelas sehingga setiap pegawai ini bisa memahami peran dan fungsinya di dalam suatu organisasi. Selain itu, adanya rincian tugas yang jelas akan mengakibatkan seorang pegawai bekerja secara lebih baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, melindungi hak pekerja. Adanya kode etik pekerjaan rupanya tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kewajiban dari tenaga kerja saja, tetapi setiap etika yang diberlakukan di suatu organisasi secara tidak langsung akan membantu kita untuk bisa melindungi berbagai hak kita sebagai pekerja. Perlindungan hak pegawai memang merupakan hal yang penting bagi tenaga kerja, terutama menyangkut kesejahteraan hidupnya. Yang keenam, membantu penyelesaian masalah. Setiap permasalahan tentu pernah terjadi di sebuah organisasi, namun setiap masalah yang ada haruslah diselesaikan secara keterbukaan. Mungkin kita bisa mengeluarkan pendapat untuk orang lain atau organisasi yang sedang menghadapi masalah. Tentu saja menyelesaikan yang ditawarkan biasanya berkaitan dengan profesionalitas kita sebagai seorang pegawai di suatu organisasi. Tipe-tipe supervisi pendidikan. Dalam konsep lama, supervisor dilakukan oleh seorang pemimpin, maka dalam tipe-tipe supervisi tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe kepemimpinan. Tetapi juga tipe-tipe pengawasan. Menurut Suharsini Arikonito, ada 5 tipe supervisi, yaitu 1. Tipe inspeksi. Dalam administrasi dan kepemimpinan yang otokratis, supervisi berarti inspeksi. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini menginterpretasikan demokrasi sebagai pemberi kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan, sehingga akhirnya supervisor sendiri kehilangan otoritas sama sekali. Yang ketiga, tipe coercive supervisi. Hal ini juga disebut dengan supervisi otoriter, hampir sama dengan tipe inspeksi. Tipe supervisi ini bersifat memaksa. Apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya.
Yang keempat, tipe training and guidance supervisi. Tipe training dan guidance diartikan sebagai memberi pelatihan dan bimbingan. Tipe supervisi ini dilandaskan suatu pandangan bahwa pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan. Yang kelima, tipe demokratis. Dalam tipe ini, supervisor selalu menghargai pendapat dari para bawahannya yang disupervisi dan memberikan kepada mereka untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.